Baik, Pak Murni bicara mengenai surat keputusan bersama 3 menteri mengenai penyaluran dana desa begitu. Sejauh mana keterlibatan BPK? Kita memang punya tugas itu melakukan pemeriksaan dana desa itu kan, punya pemeriksaan dana desa. Nah, kita juga membantu dengan mensosialisasikan bagaimana aparat desa itu melaporkan dana desa itu. Kan memang di aturannya mereka mesti bikin laporan keuangan gitu ya. Dan laporan keuangan, mempertanggungjawabkan itu. Prosesnya itu sama di desa itu sama dengan proses kayak pemerintah daerah, kota kabupaten itu melaporkan kegiatannya gitu kan. Jadi kita mensosialisasikan dana desa itu harus, yang memang lebih dijelaskan bahwa harus bisa mempertanggungjawabkan jadi apa, dan uang itu yang dijadikan itu jadi berupa saluran irigasi, berupa jalan, berupa memang bantuan buat Karang Taruna, buat ini memang harus ada pertanggungjawabannya gitu. Itu kita membangun itu juga, membantu membangun untuk supaya paham dalam mengelola dana desa yang makin lama makin besar dana desa itu gitu. Jadi harus ada ya tadi literasi dan keuangannya, laporan keuangannya yang standar begitu ya Pak ya. Apakah juga ada kendala? Karena kalau bicara mengenai ini aja lembaga, kementerian masih ada, awal-awal masih ada. Di desa sendiri apakah juga ada kendala gitu? Di desa menurut saya banyak juga masalah, ada permasalahan, maksudnya itu mereka juga kok harus bikin laporan sih, kan sulit juga, dan kemampuan mereka juga belum tentu semua sama gitu kan. Ada desa yang memang ini sanggup, ada juga desa yang aduh repot buat saya lah katanya. Repot ini gitu ya. Kita pernah, saya pernah ikut juga di Malang, di Kabupaten Malang, di Sumedang gitu kan, mensosialisasikan dana desa itu bagaimana melaporkan itu. Ya mereka keluhannya sama gitu ya, sama gitu. Waduh kita berat nih sekarang. Ini boleh nggak digunakan buat pembangunan kantor desa? Ya nggak boleh. Harus sesuai dengan peruntukannya, itu berdasarkan rencana gitu. Nah, belum mempertanggungjawabkannya gitu. Tapi sekali lagi diingatkan mereka juga, nanti kalau apa-apa bisa berhubungan dengan APH loh, aparat penegak hukum, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dana desa itu. Gitu. Jadi memang harus berhati-hati ya Pak ya. Ya, Pak, kalau bicara mengenai ini Pak, bagaimana Bapak ini bisa dengan anak buah gitu, menanamkan nilai-nilai jujur gitu dan integritas, menjaga integritas. Seperti apa Pak yang dilakukan? Mungkin juga terhadap tim kecil Bapak gitu, wakil, ketua, anggota, dan juga seluruh anak buah yang ada di BPK ini. Ya tadi, seperti tadi, ya kita selalu mengingatkan kalau ya memang bukan dengan surat edar. Kalau surat edaran sih udah kita sampaikan gitu ya. Tapi kalau ada selalu khusus, kalau kumpul, saya kalau ke daerah pasti kita kumpulkan teman-teman di daerah, timnya, kita sampaikan lagi bahwa tetap itu mahkota pemeriksa itu ya itu tadi, itu kan kita mesti 3 itu kita harus kita pegang itu. Integritas itu kan bicara kejujuran gitu kan. Harus profesional gitu kan, harus independen juga gitu. Dia kalau dia katakanlah, saya udah bilang kalau ada pemeriksa yang punya orang tua atau punya saudara yang jadi bupati, jadi apa gitu kan, dia nggak boleh meriksa di situ, dia harus bilang bahwa saya nggak independen, dia harus sampaikan harus lapor. Kalau enggak nanti kamu akan kena ke Majelis Kehormatan Kode Etik kalau ada pengaduan bahwa Anda nggak independen gitu. Karena ada hubungan saudara. Iya, itu masalah independensi gitu. Jadi masalah itu kalau ada orang melaporkan, dan sekarang kan mudah orang melaporkan sekarang itu kan, kita juga punya sistem untuk mereka melaporkan ke bagian pusat informasi gitu, mengadukan mengenai sesuatu, dan Majelis Kehormatan Kode Etik sudah banyak bersidang. Bukannya ini, saya sebelum jadi ketua, saya pernah jadi ketua Majelis Kehormatan Kode Etik kan, kita ya mengadili banyak gitu ya pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik paling banyak biasanya apa sih Pak yang umum? Iya, masalah
tadi integritas, masalah tidak integritas sebanyak, independen nggak begitu Tidak ada, banyak, oke. integritas sebanyakan gitu ya. Mulai dari eselon 2-nya, eselon 3-nya, eselon 1, ada juga pengaduan gitu ya. Kita memang tapi harus dibuktikan, dan teman-teman itu Majelis Kehormatan Kode Etik itu final loh. Jadi nggak bisa begitu diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, badan yang bersembilan ini nggak bisa merubah hasil keputusan ini. Karena udah diwakili oleh 2 orang di dalam kan gitu. Tapi kalau 2 orang di dalam itu kalah sama 3 orang yang di luar, ya udah final, nggak bisa lagi ini. Gitu. Memang kita bangun sistem supaya itu, supaya jangan kesan dari luar bahwa kalau dibawa ke Majelis Kehormatan Kode Etik nanti terang aja diputusin oleh anggota, bisa ini batal lagi gitu. Nah itu terjadi gitu, udah nggak ada masalah gitu. Baik. Tertarik juga Pak untuk terjun ke dunia politik nantinya gitu. Ini karena kan sekarang sudah, ya memang sudah lewat untuk yang caleg sudah lewat. Tapi mungkin apakah tertarik gitu Pak? Mungkin nanti di 5 tahun. Usia saya 63, tahun depan saya habis masa jabatan saya usia 64. Ya nggak tertarik lah. Jadi kalau mau jadi anggota DPR atau mau jadi atau mungkin jadi pemimpin kepala daerah begitu Pak? Boro-boro apalagi. Kepala daerah itu susah Mbak. Mungkin terakhir closing statement harapan Bapak begitu. Entah misalnya ada impian yang belum tercapai atau harapan secara luas terhadap Indonesia. Ya kalau impian saya nggak ada, saya nggak pernah mimpi, mengalir saja gitu ya. Buat saya harus mengalir. Saya juga nggak mimpi jadi ketua BPK, jadi anggota BPK. Waktu itu nggak ada mimpi juga mau jadi dosen, nggak mimpi. Pokoknya ngalir. Mengalir saja. Nah harapannya buat ke depan ya Indonesia lebih baik lah, jauh lebih baik. Dan saya pikir memang jauh lebih baik. Pasti memang harus proses, kita negara yang merdeka udah 70-an, 20 tahun ya memang pasti berproses, nggak mungkin langsung harus jadi semua serba baik gitu ya. Negara-negara besar juga, negara maju juga semua dari proses yang lama jadi negara gitu kan. Tapi buat Indonesia saya pikir mungkin dengan berbagai macam variasinya mungkin jauh lebih baik ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Pak Mulhadi, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, dan pemirsa demikian perbincangan saya dengan Ketua BPK RI. Saya Lumiat undur diri, sampai jumpa.